pendapat atau ucapan dari ulama madhab Syafi'i, karena tidak semua yang ada di madhab Syafi'i itu ucapan langsung Imam Syafi'i. Lebih banyak pengembangannya, lebih banyak tahrijat bahasanya, mukharraj, qaul mukharraj. Jadi ada istilah di situ, nggak tahu ada nggak? Qaul mukharraj, istilah ucapannya mustahid madhab atau ucapannya qaul ashab yang dari apa, yang muncul dari qaidah Syafi'i. Kalau kita baca istilah-istilah yang ada dalam sarah-sarah kitab agak besar, itu ada nanti istilah qaul mukharraj. Jadi ucapannya para ashab atau muntasibnya Imam Syafi'i, yang dari situ mereka mengambil teorinya Imam Syafi'i nanti dijadikan satu hujah atau satu bagian untuk dipraktekkan ke satu masalah fikih. Kita ke situ apa ke qawaidul fikih ya? Yang di kelas Sanawi yang ente pelajari apa? Sulam ya? Sulam kalau siji apa sedurunge sulam? Kita apa? Oh, Badul Awaliyah ya. Badul Awaliyah kan dua. Usul fikih karo kaidah fikih ya. Badul Awaliyah sulam, terus ada satu lagi. Sebelum sulam antara Badul Awaliyah dengan sulam jadi sama sebenarnya. Cuma kita mengkaji ulang ke sini ke kaidah fikih itu untuk nanti dilihat perkembangannya, dilihat itunya, qaidnya atau cara prakteknya. Karena waktu di Ahkam itu saya ada bukunya khusus. Jadi masalah-masalah yang ada di Fathul Mu'in atau di Minhaj itu oleh dosen saya dijadikan kaidah-kaidah atau diruntut gitu. Setiap masalah di bab fikih di toharo atau di haji atau di zakat atau apa, itu nanti diambil apa sih kaidah yang diambil dari masalah ini, kaidah fikihnya itu prakteknya apa. Jadi tidak seperti yang kita biasa kaji dalam kaidah fikih kan langsung apa, setiap kaidah langsung ada contoh tanpa merujuk kitab asal yang kita kaji. Maka sebisa mungkin nanti kita akan begitu. Kitab Fathul Mu'in dan Qaidul Fiqhiyah digabungkan biar tahu, oh ini bisa dipraktekkan ke sini, oh ini sebenarnya Qaidul Fiqhiyah, oh ini sumbernya dari sini. Bisa akan-akan apa? Beristimbat. Karena salah satu istimbat yang kita tahu hanya dari apa? Masodir usul fikih itu, Quran, ijma, qiyas dan yang lainnya. Itu nanti sebagian ulama ada yang mengatakan qawaidul fikih itu salah satu alat istimbatnya. Kita bahas sekilas tentang qawaidul fikih. Al-Qaidah, mana al-qaid kuliah wa makanatu fil fiqh. Di sini saya mengambil keterangannya Imam Mustafa Az-Zarqawi
di kitab Qawaidul Fiqhiyahnya. Apa sih makna Qawaidul Fiqhiyah secara bahasa dan istilah? Al-qaidah fil lughah asasul bait wa nahwuhu. Qaidah secara bahasa itu pondasi dari rumah, asasul bait wa nahwuhu. Jadi sama seperti usul fikih. Usul itu apa? Asas kan ya? Usul. Yang kalau di usul fikih kita usul itu apa lawannya? Furu. Usul bait berarti ya asas suhu. Sekar ayam. Begitu juga kaidah, sama maknanya asas secara bahasa. Di sini diambil dari ayat Al-Quran, idh yarfa'u Ibrahimul qawaidah minal bait wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim mengangkat asasnya Ka'bah. Maksudnya ketika Nabi Ibrahim kan orang yang membangun Ka'bah. Beliau ketika membangun Ka'bah diabadikan dalam Al-Quran, diceritakan di surat Al-Baqarah. Awal itu awal dijelaskan ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaidah minal bait wa Ismail. Di sini ayat Al-Qur'an menyebutkan makna qawaid di makna asas. Qaidah. Jadi Nabi Ibrahim mengangkat asas dari Ka'bah. Maksudnya membangun Ka'bah kan dari asas, pastinya batako atau apa ditaruh naik ke atas. Sekarang kan sudah baru, berarti bukan Ka'bahnya Nabi Ibrahim yang dulu. Ka'bah kan pernah dihancurkan ya? Pernah dengar ceritanya enggak? Pernah diratakan terus dibangun lagi. Berapa kali? Jadi dulu awal mulanya. Istilah an-nuqat, kalau dalam istilah nahwu qaidah itu al-hukmu al-muntabiq ala jami' juz'iyati. Hukum yang bisa dipraktekkan atau bisa diaplikasikan ke setiap juz'nya. Jadi kalau qaidah nahwu itu semua mubtada atau semua fa'il pasti rafa. Ya pasti semuanya pasti. Semua maf'ul pasti nasab, itu pasti. Karena kaidahnya kayak gitu. Kalau kaidah fikih nanti beda, tidak semua. Tadi nahwu, secara nahwu kaidah yang dimaksud adalah dobit atau hukum yang bisa dipraktekkan atau diaplikasikan pada semua juznya, semua bagiannya. Fa'il marfu, maf'ul mansub. Itu mana kaidah menurut nahwu. Sekarang kaidah menurut fuqaha. Amma fi istilahil fuqaha fal qaidah ya hukmun aghlabi yantabik ala mu'dhami juz'iyatihi. Bedanya apa? Kalau tadi jami'i juz'iyatihi, kalau tadi secara nahwu hukum yang bisa diaplikasikan ke semua bagian juz'nya. Kalau di fikih hukum yang tabik ala mu'dhami juz'iyati, ke sebagian besar juz'nya, bagian-bagiannya. Jadi qawaidul fiqhiyah tidak mencakup semua bagian fikih, tapi mencakup mayoritas atau kebanyakan mu'dham. Makanya aghlabi sebutnya ada kalimat aghlabi, kebanyakan. Wadalika kaqaulihim al-umur bi maqasidiha. Contohnya di situ semacam kaidah yang awal yang kita tahu, al-umur bi maqasidiha. Tidak semua fikih itu butuh niat. Itu kan berarti pengecualian. Kita basuh najis niat tidak?
tidak wajib juga tidak harus. Tapi basuh najis harus tetap basuh, dan itu sebagai syarat sahnya apa nanti sholat ya, toharo ya apa. Tapi tidak ada niat di situ, tidak diharuskan niat. Berarti al-umur bima qasidiha itu apa? Tidak mencakup dalam masalah najasa itu. Wajibnya niat dalam membasuh najis. Nanti yang wajib itu yang iqtadu bihi, itu yang oleh agama sangat diperhatikan, sholat, wudu, dan yang lainnya. Jadi contoh al-umur bima qasidiha menunjukkan kaidah ini tidak mencakup meliputi semua juz fikih. Kayak pengen batal nang apa? Puasa butuh niat deh. Pengen batal. Enggak lah, langsung praktek, itu langsung batal. Banyak. Jadi karena aghlabiyah maka tidak mencakup semuanya. Wa yusamma amthalul yawm fil istilah al-qanuni mabadi. Kaidah ini juga dinamakan dalam istilah sekarang. Istilah sekarang berarti istilah modern atau istilah orang sekarang itu sebagai apa? Mabadi atau jamu mabda. Prinsip sesuai prinsip atau sesuai standarnya apa, sesuai kaidahnya apa. Di prinsip di mana kaidah, memiliki mana kaidah. Bayusama misaluhal yawm fil istilah qanuni. Istilah qanuni maksudnya istilah yang bersifat undang-undang. Itu tadi makna kaidah secara bahasa, makna kaidah menurut nukhat, istilah nukhat ahli nahwu, makna kaidah menurut istilah fuqaha. Terus di sini fal qaidul fiqhiyah, di sini makna kaidah fiqhiyah secara lengkap. Usulu fiqhiyatin kulliyatin in kelas ini Ustaz berapa dulu? Pakat pemain best oleh taskin kita kelas ini kain mana-mana kita suruh ke sini. Harusnya ini ditulis tapi enggak usah. Usulun fiqhiyatin kulliyatin fi nususin mujizatin dusturiyatin tatadammanu ahkaman tasyri'iyatan 'amatan fil hawadis allati tadkhulu tahta mujiha. Kaidah fiqhiyah pengertiannya menurut Mustafa Zarqam adalah usul fikih yang menyeluruh, yang fi nususi mujazim, yang terangkum dalam teks-teks mujizah, teks-teks yang ringkas. Kayak tadi al-umur bima qasidiha itu kan ringkas, tapi nanti di bawahnya ada furu'nya juga nanti ada contoh-contoh banyak. Jadi apa? Al-usul al-fiqhiyah kulliyah. Jadi kaidah fikih itu kaidah fikih yang kuliah, yang menyeluruh. Tapi menyeluruhnya tadi tidak jami'i juz, tidak semua bagian. Karena beda dengan menyeluruhnya di apa? Ilmu nahwu kaidahnya itu ke semua bagian. Tadi ada kalimat muqdam juz'iyati, hanya sebagian besar. Sebagian besar yang sesuai dengan kaidahnya itu. Jadi kaidah-kaidah fikih yang menyeluruh fi nususi mujizah dalam teks atau dalam nas-nas yang ringkas, dusturiah yang menjadi undang-undang. Jadi kaidah fikih akan dijadikan semacam apa? Dasar atau landasan. Makanya di awal saya mengatakan sebagian ulama itu menganggap kaidah fikih itu sebagai apa? Salah satu alat istinbat
istinbat itu masih sebagai sumber hukum. Walaupun tidak langsung ke itunya, ke nas Quran hadis secara langsung. Tatadammanu ahkaman tasri'iyatan, yang dalam nas yang ringkas tadi, kaidah-kaidah yang ringkas tadi itu menyimpan beberapa hukum syariat. Intinya satu kaidah kan nanti ada apa? Ada kaidah banyak. Di kaidah yang banyak tersebut semuanya punya contoh. Contohnya itu hampir bisa menyeluruh ke semua bab fikih. Apalagi masalah niat itu, hampir semuanya di bab fikih itu ada niat. Jadi al-umur bimaqasidiyah masuk ke wudu, al-umur bimaqasidiyah masuk ke masalah zakat, umur bimaqasidiyah masuk ke masalah apa? Kafarat, fidyah atau apa? Masalah tolak harus ada niat ini. Di tatadammanu ahkaman tasriyah, jadi hukum-hukum yang banyak itu diringkas dalam satu kaidah. Amah fil hawadits allati tadkhulu tahta mawdi'a, dari setiap kejadian-kejadian hawadis allati tadkhulu tahta mawdi'a yang masuk di bawah kajiannya, kajian fikih di sini. Ini definisi yang mutawil sih, terlalu panjang. Karena intinya kaidah fikih itu kaidah amah yang ringkas dan membahas kaidah amah yang ringkas yang membahas kebanyakan masalah di fikih, gitu aja secara ringkas. Kalau di sini terlalu panjang. Kaidah fikih adalah usul fikih atau kaidah-kaidah fikih yang menyeluruh, finususin mujizah, yang terangkum dalam nas atau teks yang ringkas, dusturia berupa undang-undang, tatadammanu ahkaman yang mencakup beberapa hukum tasriyah yang berupa hukum-hukum syariah yang amah fil hawadits. Ini terlalu panjang. Ringkasnya kayak tadi aja. Kaidah-kaidah fikih yang menyeluruh, yang dirangkum dalam nas-nas yang sederhana, yang di bawahnya nanti merangkum beberapa masalah-masalah di bab fikih gitu. Itu secara ringkas. Kayak tadi masalah al-umur bimaqasidiyah, terus ada kaidah lain ada. Nanti ini ya praktek satu-satu, setiap kaidah kita praktekkan ke bab dulu. Jadi nggak apa-apa, sama sebenarnya kajiannya kayak di Mabadiul Awaliyah itu ya, yang awal. Cuma asbawan nadzuir nanti lumayan luas juga, bukan lumayan, malah emang sangat luas ya. Belum nanti mustasnayat. Kenapa ada mustasnayat? Ya karena tadi kajian qawaidul fiqhiyah itu tidak mutarid, tidak otomatis masuk ke semua bab. Kajian qawaidul fiqhiyah itu hanya mu'dom, sebagian besar. Ini kelas 1 disamakan, kan kelas hijau disamakan atau bagaimana? Maksudnya disamakan itu semuanya asbab atau yang kelas 3 asbabnya dari tengah atau gimana? Tapi tetap itu nanti dipinjamkan satu buku yang tadi apa? Iya, istilah fuqaha itu juga bahas itu. Pinjamkan, suruh fotokopi semua. 10.000 ya? Iya sih, fotokopi. Hah? 15. Barang-barang sih murah lah. Jadi istilah fuqaha itu. Karena itu belajarnya apa fikihnya Fathul Mu'in, paling tidak sebenarnya di I'anatul Thalibin ada masalah itu, kajian tentang mustalahat itu ada.
Tapi ini kan dari beberapa kitab. Dan kita akan tahu apa nama-nama istilah-istilah yang lainnya. Kalau di Fathul Mu'in yang hanya yang ada di kalau di Anak gitu ya, yang hanya yang ada di Fathul Mu'in saja. Istilah-istilah yang ada di Fathul Mu'in. Al-Adhar, masyhur, masalah itu. Terus Naam itu apa? وهي تمتاز بمزيد الإيجاز في صياغتها على عموم معانيها المشهورة. تعلو إلى من المستثنيات ولكم تكفيك أخرجنا هي الفروع. مكانة هذه القواعد وموقعها في أصول الشريعة. Nanti waktu di Sanawiyah itu qaidul fikih apa sulam tak apa? Sulam. Hah? Bayannya. Ang jiji ya. Yang diketahui dari apa? Dari fikih, usul fikih, qaidul fikih. Apa perbedaannya fikih, usul fikih, qaidul fikih? Fikih itu objeknya, kajiannya apa? Fikih objeknya apa? Amaliyah. Al-ilmu bi ahkami syariati al-muktasibati min adillatiha al-amaliyati al-muktasibati. Al-ilmu bi ahkami syariati al-muktasibati. Al-ilmu bi ahkami syariati al-amaliyati al-muktasibati min adillatiha al-muktasibati. Ilmu tentang hukum syariat al-amaliyah. Jadi praktek keseharian kita itu fikih. Kalau usul fikih, apa usul fikih? Dalilul fikih ala sabilil ijmal. Berarti apa? Dalil dari tadi amalan apa? Amalan kita sehari-hari itu apakah tanpa dalil? Apakah hanya mengikuti saja? Nanti usul fikih yang membahas masalah itu. Di usul fikih istidlal. Dalilul fikih ala sabilil ijmal. Kalau urut sebenarnya harusnya belajar usul fikih dulu baru fikih. Tapi ya kasihan kalau belajar usul fikih dulu. Karena urgen yang pentingnya ya ibadah dikit sing bener baru weru apa alasannya kan, atau alasan dikit terus baru ibadah. Alasan dikit maksudnya weru dikit ini wajib kayak gini tuh sebabnya ini sebabnya. Kalau dulu katanya apa Wali Songo itu tauhid dulu baru fikih. Kalau sekarang fikih
tauhidnya ya sederhana atau tidak mendalam. Qaidul fiqh ala sabil. Kalau qaidul fiqh tadi, jadi qaidul fiqh sebenarnya bagian dari usul fikih. Qaidul fiqh kaidah-kaidah umum yang nanti dari situ akan muncul beberapa masalah-masalah fikih secara menyeluruh, walaupun tidak semuanya. Dalam kitab Lughul Usul, kan nanti Lughul Usul ya ya. Nanti ada Mabadiul Khamsah kalau nggak salah. Di Lughul Usul itu ada 5 kaidah umum itu. 5 kaidah umum. Al-umum bimaqasidih, al-ada, muhakkamah. Semuanya ada di Mabadiul Khamsah. Makanya qaidul fiqh itu bagian dari usul fikih. Berhubungan juga dengan tadi, qaidul fiqh itu juga salah satu sebagai masdar atau sumber. Ada pertanyaan dari masalah tadi atau yang berhubungan dengan kemarin tentang istilah-istilah itu. Ada kelas 1 juga sudah punya kitab Asbah belum? Lumayan tebel, tebel nggak sih? Senin depan dibawa kalau punya. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Cuma paling bagian berapanya aja fotokopi atau